Aduh, gimana ya? Aduh, kok dia duduk di sebelah aku sih? Ini aja lah. Aduh, ngomong apa ya nanti sama dia? Aduh, gak enak banget ini. Aduh, gimana ya kalau dia ngajak ngobrol? Iya, waalaikumsalam. Halo, Kak. Makasih Kak. Halo, selamat datang. Iya Kak. Oke, pertama kita kayaknya harus kenalan dulu deh, soalnya aku cuma tahu kamu dari nickname aja. Kenalin, aku Desti. Ya Kak, kenalin aku Rauli, biasa dipanggil Uli Kak. Oh iya, halo Uli. Iya, halo Kak. Nah, gimana kabarnya Uli hari ini? Kabar aku hari ini cukup baik sih Kak. Cukup baik ya, oke. Gimana perjalanannya tadi ke sini? Lancar? Cukup lancar sih Kak, cuman tadi kayaknya ada sedikit kendala deh. Tadi tuh di daerah mana gitu Kak, kayak macet itu yang lumayan lama lah tadi. Terus pas aku lihat sumber macet itu kayaknya ada pembangunan gitu Kak. Tuh. Terus sama agak panas sih Kak kesininya tadi, karena aku tadi naik Gojek juga, di Monceng panas-panasan gitu. Oh iya, oke. Bener sih, akhir-akhir ini tuh kayak kalau siang tuh kerasa panas banget di kulit ya. Iya Kak, panas banget. Terus kalau malamnya tuh kayak sering tiba-tiba hujan juga. Iya Kak, malah sering banget itu malam hujan. Oke, bener. Oh iya, Uli kesini udah sarapan belum ya? Kalau sarapan udah Kak tadi. Oh udah, oke. Berarti udah siap ya untuk menjalani hari. Udah punya energi, udah punya tenaga lah ya. Oke, Siap. Oke. Oke. Tapi aku mau tanya nih sama Uli. Uli tahu tempat ini dari mana ya? Atau dari siapa gitu yang ngasih saran atau ngasih tahu ke Uli? Kalau kemarin itu Kak, aku nemu tempat kakaknya itu karena dari disarankan di IG ya Kak. Cuman beberapa waktu lalu itu teman aku pernah cerita-cerita gitu kalau mereka pernah konseling gitu Kak. Cuman mereka nggak ngasih tahu tempatnya di mana. Nah terus pas yang disarankan itu ternyata diikutin sama teman aku gitu kan, Instagram kakak. Terus aku yakin mereka pasti konselingnya ke kakak gitu. Jadi kayak dari situ aku langsung follow kakak, terus langsung ngechat kakak buat bikin janji gitu Kak. Oke, oke baik. Oh iya sebelumnya ini pertama kalinya Uli konseling atau sebelum-sebelumnya Uli pernah konseling? Kalau untuk konseling ini baru pertama kali sih Kak. Oh baru pertama kali ya? Iya. Oke, karena Uli baru pertama kali, jadi mungkin nanti kakak bakal jelasin kayak tentang apa itu konseling, terus asas-asas sama time limit kita untuk konseling ini. Iya. Nanti kakak bakal jelasin. Oke, jadi sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kakak mau pastiin nih ke Uli, posisi Uli udah nyaman belum? Udah relax belum? Udah Kak, udah nyaman. Relax. Oke. Pastiin diri Uli relax ya sama nyaman, soalnya nanti kalau kita sudah masuk ke dalam sesi konseling, Uli waktu cerita harus dalam posisi sama keadaan yang relax dan nyaman untuk Uli, jadi jangan tegang ya cerita nanti. Oke Kak, sip. Oke, karena ini pertama kalinya kamu dalam melakukan konseling, jadi di sini kakak nanti bakal jelasin kayak apa itu konseling, sama asas-asas yang ada dalam konseling, terus sama time limit kita, oke? Nah, sekarang kakak bakal jelasin apa sih konseling itu. Nah, konseling itu adalah pertemuan dua orang antara konselor dan konseli. Konselingnya adalah kamu. Jadi di sini kita tuh bakal mencari solusi untuk permasalahan yang ada di kamu ya. Jadi kita mencari solusinya, terus nanti agar kamu bisa mandiri dalam menyelesaikan masalah yang ada di kamu. Oke? Nah, kita lanjut ke asas. Nah, asas dalam konseling itu ada 3. Yang pertama ada asas kerahasiaan.
Nah, asas kerahasiaan itu, jadi kakak minta di sini kamu selama dalam sesi konseling, kamu boleh bercerita tanpa takut diketahui oleh siapapun, karena ceritamu akan kita keep sampai di sini saja. Jadi antara aku dan kamu saja. Jadi ceritamu tidak akan bocor kemana-mana. Nah, yang kedua, ada asas keterbukaan. Nah, jadi kakak harap nanti kamu dalam sesi konseling, kamu mau bercerita tanpa ada yang ditutupi. Pokoknya ceritakan semua masalah kamu yang kamu hadapi, agar nanti kita bisa mendapatkan solusi untuk masalah kamu. Nah, yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, sebelum ini kakak mau tanya dulu sama kamu. Nah, Uli kira-kira datang ke sini tuh atas dasar paksaan orang lain atau karena sukarela dari dalam diri Uli sendiri datang ke sini untuk menyelesaikan masalah? Kalau itu aku kesini sukarela Kak. Oke, sukarela ya. Jadi Uli datang ke sini benar-benar karena Uli ingin datang ke sini, bukan karena paksaan orang lain. Oke? Benar. Oke. Nah, lalu ada yang harus kita sepakati juga. Ini time limit. Jadi untuk sesi konseling kita hari ini kalau 45 menit gimana? Cukup atau tidak? 45 menit cukup Kak. Oke, cukup ya. Jadi Uli sepakat kan sama apa yang sudah kakak bicarakan tadi? Sepakat Kak. Uli juga udah paham? Paham Kak? Oke, kita mulai ya ke dalam sesi konselingnya. Boleh Kak. Oke, langsung aja ya. Boleh kamu ceritakan apa aja permasalahan yang kamu alami, terus ya pokoknya ceritakan aja masalahmu. Pokoknya ceritain secara nyaman aja ya. Oke, boleh langsung aja Uli cerita aja. Jadi gini Kak, aku tuh sekarang lagi punya kebingungan gitu sih Kak. Sebenarnya ini udah lama sih aku rasainnya, kayak aku tuh takut gitu Kak kalau mau kenalan atau mungkin sekedar buka obrolan gitu sama orang baru. Jadi kayak orang baru itu maksudnya aku nggak kenal gitu kan sama dia, kayak nggak pernah ada komunikasi juga, terus tiba-tiba di satu situasi kayak harus ngobrol gitu kan. Nah, aku nggak tahu ya Kak, aku tuh kayak ngerasa takut aja gitu. Takutnya itu aku masih bingung sih deskripsiinnya kayak gimana rasa takut itu. Jadi kayak misalnya nih Kak, ada orang yang dekat sama aku atau mungkin di sebelah aku atau mungkin ngehampirin aku gitu, atau mungkin harus aku yang hampirin dia, itu kayak mau ngobrol sama dia aja buka pembicaraan kayak takut aja gitu Kak, bahkan sekedar buat nyapa takut gitu. Nah oke, aku mau tanya, kapan sih biasanya rasa takut itu muncul? Biasanya itu ya itu kakak yang aku bilang tadi, kayak pas seseorang itu mau ngampirin aku gitu, kayak misalnya aku ngeliat nih gelagat dia itu seakan-akan mau ngajak ngobrol atau komunikasi, atau mungkin kayak bahkan dia nyapa doang, itu aku langsung ngerasa takut gitu Kak. Kayak dalam hati aku kayak nggak mau diajak ngobrol lebih banyak lagi sama orang itu, jadi takut gitu Kak. Oke. Terus aku mau tanya juga, itu sejak kapan sih rasa takut itu mulai muncul? Kalau sejak kapan itu sebenarnya kayaknya udah lama deh Kak aku rasain gitu. Bahkan kayak ada juga beberapa pengalaman waktu aku masih kecil yang aku inget, kayak takut ketemu orang baru. Cuman aku tuh sadar dan ngerasa ini sebuah masalah pas aku SMA sih Kak. Jadi di situ kan aku ngerasa kayak aku susah banget punya temen gitu, dan aku ngerasa itu pasti karena aku takut ketemu orang baru itu. Jadi kayak aku selalu menghindar dari orang-orang gitu. Jadi udah lama sih Kak itunya. Oh oke, jadi sebenarnya itu udah lama ya, cuman kayak baru kamu perhatiin tuh waktu kamu pas SMA gitu, karena iya, kamu kayak ngerasa susah punya teman gitu. benar banget Kak. Oke. Terus itu tuh biasanya sering muncul tuh rasa takutnya tuh dalam situasi yang kayak apa misalnya, kalau kamu bisa jelasin? Biasanya itu muncul pas
ini sih kak, nggak ada situasi tertentu sih kak. Paling kalau misalnya nih orang itu datang ngampirin aku, terus kalau enggak aku yang harus ngampirin mereka gitu. Terus ada mungkin yang tiba-tiba duduk di sebelah aku gitu. Kalau misalnya aku ngelihat gelagat dia itu kayak mau ngajak ngobrol, itu aku langsung takut kak. Bahkan kayak sebenarnya dia duduk di sebelah aku juga aku udah takut gitu kak, takut kayak dia bakal ngajak ngobrol gitu. Terus misal kayak disapa juga aku udah ngerasa takut gitu kak sebenarnya. Oke, jadi kamu di sini tuh takut sama orang baru yang nggak dikenal ya sebenarnya. Oke. Tapi kalau sama orang yang dikenal kayak gitu juga atau enggak? Atau cuma sama orang baru aja yang kayak baru ketemu dan emang nggak kenal gitu? Bener-bener sama orang baru sih kak. Kalau sama orang yang udah aku kenal kayak ya udah kayak kita biasa aja gitu. Kayak aku juga udah nggak yang takut buat ngobrol sama dia tuh kak. Tapi harus yang udah kenal lama sih kak. Kayak orang baru ya tetap susah sih buat ngobrolin gitu. Iya sih, oke benar. Oke, terus aku mau tanya lagi nih, gimana cara kamu bereaksi dalam situasi tersebut? Reaksi aku ya kak. Iya benar. Kalau misalnya ada orang kak yang nyamperin aku gitu dan aku nggak kenal sama orang itu, atau mungkin aku harus nyamperin orang, atau mungkin tiba-tiba ada orang di sebelahku, itu aku langsung kayak diam gitu kak. Terus diam, aku sih bisa mungkin kayak nggak mau ngajak dia ngobrol gitu pastinya. Terus sama aku sebisa mungkin hindarin kontak mata gitu kak dari dia gitu. Oke, jadi kamu di sini tuh kayak sebisa mungkin untuk nggak berinteraksi ya sama Benar. mereka. Oke. Terus apa sih yang biasanya kamu lakuin untuk menghindari situasi itu tuh? Biasanya aku sebisa mungkin pergi sih kak. Jadi kayak aku udah ngerasa nih orang ini kayaknya mau nyamperin aku gitu. Terus kayak contohnya kayak dia duduk di sebelah aku gitu, sebisa mungkin aku cari cara buat pergi gitu, ninggalin orang itu gitu sih kak. Oke, jadi kamu pergi ya. Oke. Nah, terus ini apa yang biasanya terjadi sebelum rasa takut kamu itu muncul biasanya? Sebelum aku ngerasa takut itu aku udah was-was duluan sih kak. Misalnya nih kayak orang itu udah nyamperin aku, udah langsung mikir, aduh dia mau ngajak ngobrol apa ya, dia mau ngomongin apa ya gitu. Terus aku seakan-akan nyiapin banyak banget percakapan-percakapan di kepala aku sendiri kak. Jadi kayak antisipasi kalau orang itu ngajak ngobrol gitu, jadi aku udah was-was duluan gitu. Terus dari situ aku jadinya takut gitu kak. Oh, jadi kamu udah kayak yang ngerasa was-was gitu ya, terus ya akhirnya kayak kamu ngerasa takut gitu sama orang Iya, baru. benar, Kak. Nah, terus ini apakah ada pernah nggak sih kayak situasi yang ngebuat rasa takut kamu tuh jadi lebih kuat gitu? Ada kak. Jadi kalau misalnya orang baru itu banyak, contohnya di tempat rame gitu, kayak mereka mau ajak ngobrol, itu rasa takut itu kayak gak tau kenapa kayak makin gede aja gitu kak. Kayak seakan-akan aku tuh ngerasa diliatin banyak orang, ngerasa bakal dijudge banyak orang, orang baru itu kayak ya di situ makin takut sih kak. Oh, jadi kamu takut ya? Oke. Tapi kamu kalau sama kayak teman-teman kamu itu biasa aja atau sama kayak orang yang nggak dikenal ini reaksi sama respons kamu? Kalau sama orang yang aku kenal, kalau kenalnya udah lama itu kayak ya udah biasa aja gitu sih kak. Jadi kayak mau ngobrol juga udah ya udah kita udah kenal gitu. Jadi ya hampir sama orang baru aja sih kak. Oke, jadi nggak sama ya ternyata. Ya beda kak. Nah, Uli, aku mau tanya juga nih, kira-kira apa sih yang kamu pikiran sebelum kamu ketemu orang baru tuh? Yang aku pikirin tuh ya kak, pas sebelum ketemu orang baru, gimana ya reaksi mereka nanti kalau aku komunikasi ke mereka. Terus aku takutnya ini sih kak, kayak aku ngobrol sama dia, terus apa ya, gaya komunikasi aku tuh nggak cocok di dia, nggak bisa diterima sama dia gitu. Jadi aku takut kalau nanti mereka bakal ngejudge gitu loh kak, kayak apaan sih orang ini ngomong apa gitu.
Jadi aku takut banget kalau ya itu kak nggak sefrekuensi sama mereka gitu. Oke, jadi kamu takut kalau kamu sama mereka, sama orang-orang baru yang baru kamu temui ini takut nggak sefrekuensi ya sama kamu, dan takutnya mereka malah ngejudge kamu gitu, padahal kan benar. baru ketemu gitu ya. Iya benar kak. Oh, berarti kalau ada nah dari itu tuh aku juga mau tanya kayak ada nggak sih pengalaman sebelumnya yang ngebuat kamu nggak nyaman sama ketemu orang baru? Mungkin kan udah dari kecil kayak kak aku ngerasa gini, cuman ada satu pengalaman yang bikin aku yang ngebukas banget di pikiran aku, yang bikin makin ini sama orang baru. Jadi waktu SMP kak kalau nggak salah, aku pernah kan ngobrol sama orang baru gitu, orang random. Nah disitu aku kayak mau beraniin diri gitu, jadi aku kayak bercanda gitu kan kak. Nah terus pas aku bercanda, terus mereka malah ngelidik itu kak, ngelidiknya itu juga kayak yang nggak sendiri gitu. Jadi mereka ada kayak berdua atau bertiga orang ngelidik candaan aku itu. Jadi kayak bilang nggak lucu lah segala macam. Jadi dia bikin aku kayak minder gitu buat ngobrol gitu sama orang baru lagi. Padahal kayak yang notabene candaan aku itu sebelumnya aku kasih tahu ke teman aku, mereka ketawa gitu kak. Tapi kayak di orang baru beda aja gitu. Itu sih kak. Oke, mungkin karena mereka orang yang baru dan orang yang belum kamu kenal ya, jadi mungkin belum nggak sefrekuensi gitu ya. Kayak apalagi orang random ya, kita kan nggak tahu ya. Oke. Nah, misal ya, kalau Uli ada kayak berada di situasi yang mengharuskan Uli untuk ketemu sama orang baru nih, atau orang yang nggak dikenal. Nah, apa yang bakal Uli lakuin? Misalnya kayak harus banget. Kalau diharusin banget ya kak, ya itu sih aku nggak apa-apa mungkin ya, tapi kadang masih harus takut juga sih kak. Tapi kalau di situasi yang emang harus aku kayak berinteraksi sama orang itu, paling aku interaksinya kayak seadanya aja. Terus itu aku nggak bisa kontak mata lama-lama, kayak aku nunduk aja gitu kak ngomong sama orang baru itu. Jadi kayak takutnya masih kelihatan gitu sih kak. Oke, jadi kamu mungkin kalau harus ke situasi ketemu kayak gitu tuh cuman ini ya, kayak nyampein apa yang pengen kamu sampein sama kepentingan apa gitu mungkin ya. Iya benar kak. Oke, jadi bukan yang basa-basi gitu ya, lebih ke intinya aja gitu. Benar. Nah, jadi kamu bakal kayak menghindar gitu atau tetap hadir di situ? Kalau emang diharusin banget kak aku berinteraksi sama orang baru itu, ya mau nggak mau mungkin aku bakal tetap di situ. Tapi kalau memang nggak sepenting itu, ya aku pasti bakal ngehindar sih kak. Jadi kayak orang baru itu nggak ada kepentingan sama aku sama sekali, ya aku pasti bakal pergi gitu. Yang penting emang harus yang benar-benar sepenting itu kak. Oke. Kamu ngerasa nggak nyaman ya kayak gitu tuh? Iya, ngerasa nggak nyaman sama takut itu sih kak, kayak ya Reaksi orang itu ya, kayak nggak sesuai sama apa yang kamu harapin itu. bener kak. Oke, misalnya nih ya, kamu kan kayak kalau ketemu orang baru itu kan orang yang nggak dikenal tuh, kayak kamu harus menghadapi situasi di situasi itu. Kira-kira kamu tuh ada yang kayak ada reaksi dari tubuhmu nggak, kayak misalkan keringat dingin atau pusing bahkan mual gitu? Uli ada nggak yang kayak gitu? Kalau aku ada sih kak, kadang-kadang kayak keringet dingin gitu. Terus tangan aku kayak refleks aja kak, itu dingin gitu, kayak dingin tapi keringetan gitu kak. Jadi pas di situasi itu aku jadinya kayak mainin tangan gitu, kayak muter-muterin tangan atau bunyi-bunyiin tangan gitu kak. Oke, jadi tangan Uli tuh jadi dingin gitu ya, terus sama keringat dingin. Iya gitu. kak. Oke, pasti nggak nyaman banget ya itu. Iya gak nyaman kak. Oke. Nah, terus apa sih yang kamu rasain kalau misalkan kayak kalau ketemu orang baru selain itu, selain reaksi tubuh itu tadi? Yang aku rasain itu karena rasa takut itu aku jadi kayak ada cemas gitu sih kak. Oh, cemas juga ya? Iya. Cemasnya kayak mana tuh misalnya?
cemasnya itu jadi kayak aku gelisah gitu, jadi kayak gusar, gak nyaman banget gitu. Jadi kayak seakan-akan aku kayak aduh aku pengen pulang, gak mau di situasi ini gitu. Oke, jadi aku mau tanya lagi nih sama Uli. Nah, kira-kira Uli tuh kayak merasa kesulitan gak sih kayak untuk memulai percakapan gitu? Kalau untuk memulai percakapan itu menurut aku susah banget Kak kalau sama orang baru. Kayak aku tuh nggak ngerti aja uh, komunikasi mereka itu seperti apa. Jadi aku kayak takut nggak bisa ngimbangin kan Kak. Jadi kayak aku ngerasa susah banget gitu. Oh, jadi Uli ngerasa susah ya, jadi makanya Uli menghindar dari interaksi sama orang baru gitu. Iya. Oke. Nah, setelah Uli menghindar nih, itu kira-kira apa yang terjadi setelahnya? Uli ngerasa kayak mana? Setelah aku menghindar ya aku ngerasa tenang aja Kak. Karena aku nggak harus mikirin lagi gimana caranya biar biar obrolannya nyambung sama mereka. Kayak aku nggak perlu mikirin lagi topik-topik apa yang harus aku bahas sama mereka gitu. Oke, jadi Uli ngerasa tenang gitu ya setelah menghindari percakapan sama orang-orang baru gitu. Oke, nah dari itu ada nggak sih dampaknya ke kehidupan sehari-harinya Uli? Kalau untuk dampaknya aku ngerasain pasti ada ya Kak. Kayak sampai sekarang aku malah ngerasa temen aku kayak nggak banyak, kayak itu aja, relasinya juga kurang banyak gitu. Karena ya itu Kak, kayak setiap ada orang yang mulai komunikasi sama aku atau aku mungkin memulai komunikasi kayak aku takut gitu. Jadi relasinya aku tuh kurang, bener-bener minim Kak. Oke, jadi oke. Jadi Uli ini ya, tapi Uli tetap punya teman kan? Kalau untuk temen pasti aku masih ada sih Kak. Teman dekat ya? Ya ada kayak 1-2 orang gitu. Oke, cuman kalau untuk sebesar itu enggak ya, berarti dalam kelompok kecil aja ya temannya, kayak Iya. beberapa orang gitu, enggak sebanyak itu. Oke, jadi menurut Uli nih, perubahan apa sih yang bakal Uli harapin dari sesi konseling ini? Yang pastinya sih Kak, aku pengen jadi lebih berani aja sih. Kalau misalnya aku ketemu orang baru, aku nggak mau jadi orang yang takut lagi kalau ketemu sama orang baru. Karena kayak aku udah makin sadar Kak, ternyata kalau kayak gini tuh nggak selamanya baik gitu. Bakal banyak impact-nya ke kehidupan aku gitu. Jadi kayak aku pengen berubah lebih baik lah, jadi lebih berani gitu. Oke, misal nih kan nanti Uli berubah. Nah, kira-kira apa sih nanti yang akan berbeda dari itu? Pastinya sih Kak, apa ya, yang berbeda itu pasti mungkin gaya komunikasi kali ya Kak. Mungkin kayak aku juga jadi lebih berani dan lebih mau lah gitu banyak ngobrol sama orang baru gitu. Dan yang pasti yang berubah nanti ya relasi aku pasti makin banyak gitu sih Kak menurut aku. Oke, jadi mungkin Uli bakal lebih happy kali ya. Iya, bakal lebih seneng gitu Kak. Oke, jadi nanti mungkin lingkaran pertemanan Uli bakal meluas gitu, nggak yang kayak dalam kelompok-kelompok kecil kayak saat ini gitu Iya, mungkin ya. Oke. benar Kak. Oke, jadi dari cita-cita Uli tadi, dari permasalahan yang Uli ceritain, aku jadi paham situasi Uli. Kayak Uli itu takut sama kalau ketemu orang baru, gitu. Takut kalau diajak berinteraksi, ya kan. Terus Uli juga kayak ngerasa gugup gitu. Terus Uli juga takut kalau misalkan pembicaraan itu nggak sefrekuensi. Terus Uli juga takut dijudge, ya benar? Oke. Jadi di sini aku bakal ngasih beberapa strategi yang mungkin bisa kamu coba ya untuk menghilangkan rasa takutmu untuk ketemu orang baru atau menyelesaikan permasalahan dari. Oke. Nah, jadi di sini aku bakal jelasin dulu. Yang pertama itu kalau menurut aku ya kayaknya cocok di teknik modeling atau di strategi modeling. Nah, apa sih strategi modeling itu? Nah, di situ teknik modeling itu dia tuh kayak mencontoh atau mengamati perilaku seseorang yang kamu anggap baik dalam perilaku tersebut. Jadi misalnya Uli kan punya teman baik ya, punya teman deket gitu. Nah, itu bisa Uli lihat dari kayak cara
cara mereka menyapa, dari cara mereka berbicara atau berkomunikasi. Terus Uli juga bisa melihat mereka kalau misalnya kalau ketemu orang baru mereka kayak mana, Uli bisa lihat ya nanti. Nah, jadi bisa Uli amati dulu, terus nanti Uli contoh. Terus aku juga mau tanya nih, Uli pernah nggak ngeliat orang tuh nyaman sama, atau kalau dia lagi ketemu orang baru, Uli pernah? Ya. Aku suka kayak ada nih teman satu, ya bisa dibilang teman dekat aku lah. Dia itu aku lihat kayak setiap orang yang ngobrol sama dia itu pasti kayak bawaannya nyaman gitu. Jadi kayak dia bisa ngebaur sama semua orang gitu kak. Oke, jadi ada ya Uli melihatnya gitu. Oke. Terus Uli kan udah ngeliat tadi tuh kayak teman Uli yang mudah tuh berbaur sama orang baru atau mudah makin nyaman karena. Terus apa yang Uli lihat dari apa yang mereka lakukan pertama kali sebelum mereka berinteraksi? Di situ kayak nyaman gitu sih kak, karena aku sering sama teman aku nih. Jadi kayak setiap orang yang ketemu sama dia itu pasti dia langsung duluan, hai, halo gitu. Jadi aku lihat kayak dan itu cara dia buat mulai komunikasi gitu kak, dengan menyapa. Jadi pertama mereka pasti ini ya dengan menyapa kalau sederhananya. Oke, terus kan Uli udah lihat tuh. Terus hal sederhana apa sih yang bisa Uli terapin dari Uli? Mungkin yang paling mudahnya sih kak, kayaknya itu deh kak, dengan aku menyapa orang itu, kalau kayak aku ketemu sekedar bilang hai atau halo aja gitu. Jadi kayak buat menyapa dia aja gitu. Oh, oke, itu rencana Uli ya. Terus misalnya Uli berada di situasi yang sama kayak teman Uli deh. Nah, oke, tadi kan kamu udah sebutin tuh hal yang paling sederhana ya. Nah, terus aku juga mau tanya, menurut kamu yang paling mudah untuk kamu tiru tuh yang kayak apa? Kalau kamu ngeliat dari interaksi teman-teman dekat kamu? Yang paling mudah mungkin kalau untuk menyapa itu bisa dibilang mudah ya kak, cuman kayaknya buat aku itu masih agak belum bisa aku terapin, masih agak takut lah. Mungkin yang paling mudah menurut aku dari yang udah pernah aku lihat dari teman-teman aku tuh kayak kak, mungkin senyum gitu, senyum ke orang, atau mencoba memberanikan diri untuk memulai kontak mata gitu ke orang lain. Terus Ya, itu hal yang paling mudah menurut kamu ya, kayak melakukan kontak mata, terus atau membuat senyum gitu. Nah, terus nih kan kamu udah sebutin tuh itu tadi hal yang paling sederhananya. Nah, aku mau tanya, menurut kamu gimana sih perasaan kamu kalau misalkan Uli tuh nyoba hal yang sama kayak apa yang mereka lakuin, misal Uli nanti melakukan kontak mata, terus senyum, atau bahkan menyapa walaupun cuma sekedar halo. perasaan aku ya kak, mungkin ya kak, mungkin aku masih ngerasa agak berat sih gitu kalau untuk memulai gitu. Ya pasti masih susah lah, rasanya masih merasa berat gitu sih kak. Jadi di teknik modeling ini, Uli kan tadi udah bilang tuh kayak Uli tuh ngamatin teman-teman Uli kayak ngelakuin kontak mata, terus tersenyum, atau bahkan kayak cuma nyapa walaupun sekedar halo aja. Nah, itu bisa Uli contoh hal-hal baiknya. Nah, jadi di teknik modeling ini Uli harus sering-sering untuk ngelatih teman-teman dekat Uli. Nah, itu bisa Uli contoh ya, tapi di garis bawahi Uli harus contoh perilaku yang baik aja. Oke, jadi itu tadi namanya teknik modeling. Nah, selain teknik modeling itu ada teknik lain namanya teknik shaping. Uli udah tahu belum apa itu shaping? Belum sih kak. Nah, oke, jadi di sini aku bakal jelasin dulu ya teknik shaping itu apa sih. Nah, jadi teknik shaping itu teknik yang dilakukan secara bertahap. Jadi bukan berarti Uli pulang dari sini langsung berubah 180 derajat ya, bukan. Tapi itu nanti dilakukan secara bertahap.
Jadi dilakukan dari hal yang paling kecil dulu atau yang paling sederhana, baru menuju ke perilaku yang Uli harapkan. Nah, perilaku yang Uli harapkan tuh apa sih? Aku bakalan itu pastinya aku jadi orang yang berani Kak kalau ketemu orang baru, kayak eh, dari semapa sampai ke ngobrol sama orang baru itu. Jadi kayak aku tuh pengennya nggak takut lagi kalau ketemu sama orang baru gitu Kak. Oke, jadi Uli berharap ini ya bisa nggak takut sama orang baru atau orang yang nggak dikenal ya sama Uli ya. Oke. Nah, jadi di teknik setting ini tuh kayak mulai dari ini hal kecil dulu, kayak misal nih Uli udah ngerasa nyaman sama lingkungan yang baru gitu. Nah, aku mau tanya nih, Uli udah ngerasa nyaman belum di sini? Ini kan termasuk lingkungan yang baru ya buat Uli. Mungkin karena udah lama ngobrol juga kayaknya udah mulai nyaman sih Kak. Oke, jadi ini merupakan hal baru ya untuk Uli. Jadi Uli udah ngerasa nyaman gitu. Nah, selain ngerasa nyaman di lingkungan yang baru, nanti bertahap tuh. Misal kayak Uli kan udah nyaman tadi. Nah, Uli tuh mulai ngelakuin kontak mata sama orang yang gak dikenal. Terus mungkin nanti Uli bisa nyoba tersenyum ke orang itu, atau bahkan kayak cuma sekedar ngucapin halo aja. Nanti Uli bisa menuju kayak yang perilaku yang Uli harapkan, kayak bisa memulai percakapan yang lebih dari sekedar halo aja. Oke. Nah, sebelum itu nih aku mau tanya sama Uli. Nah, kan Uli tadi udah denger ya, Uli juga udah bilang aku mau tanya langkah kecil apa yang mungkin bisa dicoba sama Uli. Langkah kecilnya Kak, mungkin kayak mulai dengan kontak mata sih Kak sama orang. Oke, mulai ini ya kontak mata dulu ya, baru nanti dilakuin secara bertahap. Oke, bagus Uli. Nah, terus aku juga mau tanya nih, terus Uli ngerasa nyaman gak sih kalau misalnya nyapa sama orang yang baru atau orang yang gak dikenal, tapi ya secara singkat aja gitu? Uli ngerasa nyaman gak? Mungkin kalau mau nyapa dulu aku belum ngerasa senyaman itu sih Kak. Bahkan kayaknya kalau misalnya disapa dulu juga aku belum ngerasa nyaman sih Kak untuk nyapa orang baru. Ya, Uli masih merasa gak nyaman ya, walaupun kayak bisa apapun masih gak nyaman ya, apalagi mau mulai kenalan. Oke. Nah, misal nih kalau Uli mau nyoba ini, langkah pertama yang Uli lakukan tuh bakal ngelakuin apa? Misalkan kayak mau memulai percakapan nih, memulai percakapan sih lebih kayak ketemu orang baru, Uli bakal ngelakuin apa? Kontak mata kah? Atau tersenyum gitu? Kalau pas ketemu orang baru itu mungkin aku nyoba kedua cara sih Kak. Mungkin kayak aku senyum terus nyoba kontak mata juga ke orang baru itu. Jadi sih Kak. Oke, jadi Uli bakal nyoba ya. Nah, terus misal nih, kan Uli tadi ngomong, misal dari pembicaraan Uli tadi, Uli kan bilang kayak Uli udah mau nyoba kontak mata sama tersenyum. Misal kalau langkah kecil itu tuh berhasil, terus Uli udah siap belum untuk nyobain ke langkah berikutnya atau belum? Kalau nanti aku udah berhasil nerapin itu sih Kak, kayaknya aku yakin deh nanti aku bakal bisa nyoba ke tahap berikutnya kayak buat sapa hai gitu atau halo, dan nanti kayak pembicaraan kecil selanjutnya. Karena menurut aku kalau aku udah bisa aja kontak mata aja sama kayak cuma basa-basi senyum, kayaknya udah jadi langkah awal yang baik nih buat aku. Oke, bagus banget ya Uli. Oke, jadi itu tadi namanya teknik shaping ya, pembicaraan yang kita bicarain tadi. Nah, di sini aku juga mau tanya nih ke Uli, aku mau tanya ini cuma mau tahu ya seberapa paham sih Uli tentang teknik shaping itu. Uli bisa jelasin lagi nggak teknik shaping itu? Jadi teknik shaping itu kayak aku tuh membuat perubahan dari perubahan-perubahan kecil, kayak mulai dari aku yang mencoba untuk kontak mata, balik kontak mata, terus kayak mulai tersenyum ke orang-orang baru, terus selanjutnya dicoba ke hal yang lebih lagi kayak nyapa-nyapa orang, sekedar hai atau halo gitu, terus kemudian dilanjut ke tahap yang mungkin lebih
yang lebih berani lagi mungkin kayak untuk berbicara pembicaraan kecil ke orang baru gitu kak. Jadi kayak emang yang benar-benar bertahap gitu dari hal kecil sampai ke hal yang paling besar gitu kak. Oke, jadi aku bisa lihat di sini kalau jadi aku bisa lihat seberapa jauh hubungan Uli di sini ya. Oke, jadi apa yang udah Uli sampaikan ke kakak tadi itu benar ya. Jadi di sini aku bisa tahu seberapa jauh pemahaman Uli tentang teknik itu. Nah, selain nerapin teknik shaping tadi, aku juga berharap Uli itu konsisten dalam melakukan hal tersebut. Oke? Nah, dari selain teknik shaping tadi, selanjutnya kita bakalan membahas teknik selanjutnya, namanya teknik reinforcement atau penguatan. Nah, di teknik ini tuh teknik yang memberikan penghargaan ke diri sendiri setelah melakukan perilaku tersebut. Jadi tujuan ini apa? Kayak tujuan ini untuk biar perilaku itu lebih sering muncul gitu. Jadi Uli itu merasa kayak pengen nyoba lagi karena Uli dapat penghargaan atau reward ke diri sendiri. Jadi misalnya nih, Uli udah hari ini ngelakuin kayak misal Uli udah berani nyapa, itu kan awalnya Uli ngerasa takut ya, tapi Uli berani untuk nyapa orang baru itu. Nah, Uli boleh tuh ngasih reward untuk diri Uli sendiri bahwa Uli tuh udah berani gitu. Jadi dari pembicaraan kita tadi nih, misalnya kalau Uli berhasil memulai percakapan atau berhasil nyapa orang baru atau orang yang nggak Uli kenal, nah bentuk penghargaan apa sih yang bakal Uli kasih ke diri Uli sendiri itu? Untuk penghargaan aku mungkin sih kak, karena aku kan suka kayak belanja barang-barang lucu gitu, kayak belanja barang favorit aku gitu Ya. Tapi aku mungkin kayak udah jarang sih kak aku belanja barang-barang favorit gitu, karena kayak kayaknya lebih cocok gitu pas mau ngasih ke diri sendiri self reward kayak gitu. Jadi kayak ya nanti self reward yang kita itu pastinya untuk itu belanja barang-barang kesukaan aku gitu. Oke, bagus banget ya. Jadi itu bentuk penghargaan yang Uli berikan ke diri sendiri ya. Oke, nah terus nih misal Uli kan udah bisa nih nyoba kayak tadi misal melakukan kontak mata, tersenyum, atau bahkan nyapa halo gitu. Nah, apa sih yang membuat Uli ngerasa termotivasi untuk nyoba itu lagi terus menerus gitu? Motivasinya kayaknya sih kak, kan kayak aku emang suka kayak belanja gitu, cuman lebih sering ngabisin waktu belanja itu kayak sendiri gitu kan. Jadi motivasi aku mungkin kayak gini, kayaknya bakal seru deh kalau misalnya belanja gitu sama teman gitu, kayak ramean ngajak teman ngeliat barang lucu, kayaknya ini lucu deh kita beli yuk gitu. Jadi motivasinya itu kayak aku bisa belanja bareng sama teman-teman aku gitu, rame-rame. Oke, jadi itu yang membuat Uli termotivasi ya untuk nyoba ngelakuin hal itu terus. Oke, terus nih, aku juga mau tanya, misal kalau Uli memberikan apresiasi ke diri Uli sendiri untuk mempertahankan perubahan perilaku itu gimana sih menurut Uli? Menurut aku untuk nanti ya kak, ya pastinya aku bakal pertahanan sih kak, karena kan kayak aku bilang tadi, aku tuh udah punya motivasi buat melakukan hal-hal seperti itu, kayak belanja sama temen aku. Dengan aku memberikan self reward seperti itu, ya pastinya aku bakal bertahan sih kak, karena itu menurut aku yang bikin aku ketagihan gitu. Jadi ya aku bakal bertahan nih kak dengan self reward yang udah aku kasih ke diri sendiri gitu, bakal terus menerus mencoba gitu. Oke, bagus banget ya Uli kalau udah kayak gitu. Oke, nah misalnya nih perasaan Uli setelah ngelakuin hal-hal kecil kayak gitu gimana sih? Perasaan untuk diri aku sendiri ya, Iya benar. pastinya aku bakal merasa bangga banget sih kak, karena kayak akhirnya aku bisa berani buat berkomunikasi sama orang baru gitu. Akhirnya aku nggak takut lagi, dan akhirnya aku bisa punya banyak teman gitu. Kayak aku bakal merasa bangga gitu sih kak sama diri sendiri gitu. Oke. Nah, yang
terus kan tadi Uli udah bilang tuh Uli bakal ngelakuin kontak mata, Uli bakal senyum ke orang baru, terus menyapa halo atau bahkan memulai kayak percakapan yang kecil-kecil atau yang singkat-singkat aja. Misal nih, kalau keberhasilan dari langkah kecil yang udah Uli lakukan tadi terus terjadi, dampak untuk kepercayaan diri Uli itu gimana sih? Dampak untuk aku sendiri aku yakin pasti sangat besar sih kak dampaknya, karena kayak yang selama ini kan aku selalu berharap aku punya banyak teman, kayak aku tuh di situ percaya diri aku hilang, kayak apa aku nggak pantas ya buat punya banyak teman gitu. Jadi kalau misalnya aku udah berhasil merubah rasa takut aku itu, pastinya aku yakin dan bangga sama diri sendiri, kayak dan makin percaya diri kalau ternyata aku bisa punya banyak teman gitu kak sih. Oke, jadi dampaknya bagus banget ya untuk Uli. Jadi kepercayaan diri Uli tuh meningkat gitu. Jadi Uli mungkin bisa lebih percaya diri lagi untuk memulai suatu komunikasi atau interaksi dengan orang-orang baru atau orang yang gak Uli kenal untuk memperluas pertemanan atau relasinya Uli. Nah, oke, jadi setelah ngebahas semua teknik tadi, gimana sih pemahaman Uli tentang cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi situasi misalkan kalau Uli ketemu orang baru atau orang yang nggak Uli kenal sama sekali? Pemahaman aku ya kak. Iya benar. Jadi aku rasa teknik tadi itu teknik yang memang cocok buat aku terapin sih kak, karena kayak karena aku paham beberapa teknik itu dari teknik modeling itu bisa aku lakukan dengan cara mengamati dan meniru hal-hal yang baik dan sederhana yang bisa aku terapin, dan di situ juga hal-hal yang bisa aku terapin itu kayak aku terapin dari hal kecil sampai ke hal besar melalui teknik shaping itu. Kayak aku yang mulai melatih eye contact, terus tersenyum, kemudian mengajak ngobrol gitu. Kemudian di situ setelah aku udah berhasil melakukan itu, aku bisa memberikan penghargaan untuk diri sendiri, kayak self reward melalui teknik reinforcement yang udah dijelasin sama kakak juga tadi. Jadi kayak teknik itu menurut aku memang bisa aku coba gitu kak. Oke, benar banget ya. Nah, terus dari pembahasan kita yang tadi nih, menurut Uli yang paling mudah untuk Uli pahami itu yang mana? Sejauh ini yang paling mudah aku pahamin itu kak bagian teknik modeling sih kak, karena kayak mengamati meniru gitu. Oke, jadi teknik modeling ya yang paling mudah untuk Uli pahami ya. Iya. Sejauh ini ada nggak sih yang membuat Uli bingung? Sejauh ini cukup jelas sih kak, udah nggak ada yang bingung. Oke, jadi udah cukup jelas ya untuk Uli. Nah, terus dari pembahasan kita tadi nih, memungkinkan nggak sih buat Uli untuk nerapin atau nyoba lah di kehidupan sehari-hari Uli? Kalau untuk nyoba, buat aku memungkinkan sih kak, karena kan dari awal juga aku udah berniat dan bertekad buat merubah rasa takut aku ini. Jadi kayak aku emang yang nyari cara gimana pun caranya aku mau berubah gitu. Jadi kayak teknik-teknik yang udah kakak kasih tahu tadi juga, dan udah aku tahu juga teknik-teknik itu apa, pastinya memungkinkan buat aku coba kak gitu. Oke, jadi sejauh ini Uli tuh kalau aku lihat ya benar-benar udah memahami cara menerapkannya. Jadi sejauh yang aku lihat Uli tuh udah cukup paham gitu ya. Nah, oke, selain dari seberapa jauh pemahaman Uli tadi, aku juga mau nanya nih, kira-kira Uli tuh bersedia nggak sih untuk ngelakuin rencana yang udah kita bikin tadi, atau ya ngelakuin lah rencana yang udah kita bikin tadi? Bersedia kak, karena aku yakin masih percaya kalau masih bisa ngejalanin itu sih teknik-teknik yang udah kakak kasih tahu. Oke, nah Uli kan mau tuh ngerencanain apa yang udah kita bahas tadi. Nah, seberapa yakin sih Uli mau ngelakuinnya? Sejauh ini aku merasa aku yakin banget kak, karena kan tujuan aku juga kan untuk menyelesaikan masalah aku dan merubah rasa takut aku tadi. Jadi kayak dari keinginan aku tadi merubah itu, aku udah pastiin ke diri aku sendiri kalau aku yakin untuk ngelakuin setiap apapun saran yang bakal kasih nanti ke aku untuk perubahan aku tadi.
Oke, tapi Uli juga harus konsisten ya untuk ngelakuinnya. Jadi kan ini nggak bisa instan ya, nggak bisa yang kayak Uli pulang dari sini langsung berubah 180 derajat. Jadi Uli harus tetap konsisten untuk nerapinnya. Oke? Oke kak. Oke, jadi dari sesi ini hal baru apa sih yang udah kamu sadari, Uli? Hal baru yang udah aku sadarin kak, ternyata ada aja gitu cara buat menyelesaikan setiap masalah itu, termasuk dari rasa takut aku ini. Jadi kayak yang tadinya aku mikir kalau kayaknya ini nggak bakal bisa selesai di masalah aku ini, kayak kayaknya bakal selamanya deh aku takut bicara sama orang baru gitu. Ternyata aku nemu cara yang pas buat menyelesaikan masalah aku ini. Ternyata aku bisa untuk nggak setakut itu dengan memulai menyelesaikannya dari hal-hal kecil gitu kak. Oke, nah jadi kan kita hari ini udah kayak kamu udah bercerita ya, kayak semua teman-teman kamu udah kamu cerita. Terus aku mau tanya nih, setelah kita bercerita sejauh ini, gimana sih perasaan kamu setelah kamu membicarakan permasalahan kamu ini? Perasaan aku yang pertama tuh ya pasti kak, jadinya aku jadi ngerasa lega karena akhirnya aku bisa speak up tentang permasalahan aku yang tadinya aku benar-benar takut kak buat ngobrolin ini sebenarnya gitu. Jadi kayak di sini aku bisa cerita ke kakak atas rasa takut yang aku punya gitu. Jadi aku lebih ngerasa lepas aja gitu kak, kayak ya lebih tenang sedikit lah gitu kak. Terus perasaan aku juga ya aku ngerasa kayak kak, ngerasa senang aja gitu. Ternyata ada aja gitu cara buat aku menyelesaikan masalah ini gitu. Kayak aku akhirnya nemu gimana cara aku kayak aku nemu orang yang bisa membantu aku buat menyelesaikan masalah ketakutan aku ini gitu kak. Oke, jadi kamu udah ngerasa lega ya hari ini. Kakak juga mau bilang makasih ke kamu karena kamu hari ini udah mengutarakan atau membicarakan semua permasalahan kamu ke kakak. Kamu udah terbuka semua permasalahan kamu udah kamu ceritakan tentang kayak rasa takut kamu kalau ketemu orang baru, kamu kayak ngerasa cemas gitu, khawatir. Oke, baik. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi konseling hari ini, aku pengen ngerangkum dulu nih inti dari pembicaraan kita tadi. Nah, dari cerita yang Uli sampaikan ya, nah dapat aku pahami bahwa kamu tuh sebenarnya sering ngerasa takut dan nggak nyaman kalau harus bertemu sama orang baru. Nah, rasa takut itu tuh biasanya muncul karena adanya kekhawatiran ketika harus memulai interaksi dengan orang yang belum dikenal, sehingga kadang Uli tuh kayak cenderung memilih untuk menghindari situasi tersebut kan. Oke, nah dalam sesi ini juga kita tadi kan udah ngebahas tuh beberapa cara yang dapat ngebantu Uli untuk menghadapi situasi tersebut. Nah, aku ulangi lagi ya. Yang pertama, melalui teknik modeling, yaitu dengan mengamati cara orang lain yang terlihat lebih nyaman ketika berinteraksi dengan orang baru. Kemudian nanti mungkin Uli mencoba meniru perilaku sederhana seperti kayak menyapa atau memulai percakapan. Nah, yang kedua tuh melalui teknik shaping, yaitu melakukan perubahan perilaku secara bertahap. Nah, itu tuh dimulai dari langkah yang paling sederhana atau yang paling kecil dulu. Misalnya nih, kayak tadi kan Uli udah bilang kayak ngelakuin kontak mata, tersenyum, atau menyapa secara singkat. Nah, yang ketiga tuh kan teknik yang reinforcement kan, yaitu memberikan penghargaan atau apresiasi kepada diri Uli sendiri setiap kali Uli berhasil mencoba langkah-langkah kecil tersebut. Nah, oke, tadi kan Uli juga udah bilang tuh, tadi kamu juga udah nentuin langkah awal yang akan kamu coba. Nah, yaitu memulai dari melakukan kontak mata, tersenyum, dan menyapa orang baru secara sederhana. Nah, di sini aku harapin langkah kecil itu tuh dapat membantu kamu secara bertahap menjadi lebih terbiasa, terus menjadi lebih nyaman ketika berinteraksi dengan orang lain. Jadi nanti kalau Uli berinteraksi sama orang lain tuh udah nggak ngerasa khawatir, nggak ngerasa takut lagi kalau udah ketemu sama orang baru. Oke? Oke. Nggak kerasa ya Uli, waktu konseling kita tuh yang udah kita sepakati di awal selama 45 menit juga udah hampir selesai. Iya kak. Nah,
aku berharap ya semoga strategi yang udah kita bahas hari ini itu tuh dapat membantu kamu dalam kehidupan sehari-hari kamu. Terus membantu kamu juga untuk mengurangi rasa takut kalau misalkan kamu ketemu sama orang baru atau orang yang nggak kamu kenal. Nah, makasih juga karena kamu tuh udah mau kayak bersedia berbagi cerita, terus mengikuti proses sesi konseling pada hari ini. Nah, jika di kemudian hari kamu tuh kayak masih membutuhkan bantuan atau kamu pengen atau malah kamu pengen ngebahas perkembangan dari langkah-langkah yang udah dicoba atau kita rencanain tadi ya. Nah, kita bisa kok diskusiinnya kembali pada pertemuan selanjutnya. Nah, Uli, oke. Jadi karena sesi konseling kita pada hari ini sudah selesai, jadi kita cukupkan sampai di sini saja ya. Ya. Nah, aku juga mau bilang makasih nih ke Uli karena Uli udah mau bercerita, udah mau mengeluarkan semua keluh kesahnya Uli. Nah, aku juga berharap semoga permasalahan Uli cepat selesai ya. Ya. Oke. Nah, abis ini Uli mau langsung pulang atau mau kemana lagi? Kayaknya di sini aku mau ke perpustakaan ya kak buat nyari buku referensi tugas kuliah. Oke, Uli yang semangat ya. Uli juga hati-hati di jalan. Nanti jangan lupa kalau misalkan Uli udah nyampe rumah, jangan lupa berkabar ya. Siap kak. Oke, selamat pagi Uli. Selamat pagi kak.